Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, saudara-saudari mahasiswa semua. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar coding. Kita sudah masuk ke minggu ketiga ya. Dan hari ini kita akan belajar pondasi penting dalam pemrograman nih. Nah, hari ini juga kita akan mencoba praktek langsung untuk codingnya. Oke, kita akan membahas hari ini adalah tipe data, identifier, sama operator. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa saja? Nah, Bapak ingatkan lagi ya bahwa kita minggu lalu belajar algoritma, flowchart, pseudocode, sama sedikit perkenalan untuk bahasa pemrograman C ya. Nah, minggu ini kita akan mulai nih kotor-kotoran dengan coding nih. Kita akan belajar bagaimana komputer menyimpan data, bagaimana kita memberi nama pada sebuah data, dan bagaimana kita memanipulasi data itu. Nah, ini adalah dasar dari segala program ya, saudara-saudari mahasiswa. Jadi perhatikan baik-baik. Mari kita lihat peta perjalanan hari ini. Pertama, kita akan memahami tipe data. Di situ ada char, int, float, dan double. Nah, ini adalah tipe data. Ini adalah jenis-jenis dari tipe data yang kita simpan di komputer. Kedua, kita akan belajar terkait identifier, yaitu cara kita memberi nama pada variabel atau konstanta. Ada aturan di sini, ada aturan mainnya ya, jadi tidak boleh sembarangan. Dan ketiga adalah kita akan belajar terkait operator, yaitu simbol-simbol untuk menghitung, membandingkan, dan mengembangkan data. Dari yang sederhana seperti tambah kurang sampai operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah, ada yang sudah pernah dengar dengan istilah variabel sebelumnya. Nah, ini istilah yang sering digunakan di berbagai tempat ya, terutama di matematika sama statistik ya. Nah, konsepnya mirip, tapi di programming tidak ada aturan khusus. Nah, tidak ada aturan khusus di programming. Mari kita lihat nanti seperti apa aturan khususnya. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Setelah sesi ini, saudara, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan tipe data, identifier, dan operator dalam pemrograman secara benar. Nah, perhatikan blok bagian warna biru. Ini adalah kemampuan akhir yang harus Anda capai. Kemudian blok hijau, ini adalah materi yang akan kita pelajari, dibahas detail hari ini. Ada char, int, sama float, sama double. Dan juga kita akan bahas terkait identifier, ada konstanta sama variabel, dan berbagai operator. Nah, yang merah ini adalah tugas minggu ini. Ada 3 program yang harus Anda buat. Program data diri, kemudian program stok gudang, dan terakhir adalah program gaji karyawan. Nah, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu sekaligus Bapak lihatkan contoh bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, apakah saudara siap untuk belajar? Bagus, mari kita mulai dari konsep paling dasar dulu. So, apa itu tipe data? Nah, pertanyaan fundamental yang muncul ya, apa itu tipe data? So, sederhananya saudara, tipe data adalah klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Nah, ini memberitahu komputer bagaimana data akan digunakan dan berapa banyak memori diperlukan. Nah, bayangkan ini seperti halnya laci penyimpanan nih. Ada laci untuk surat kecil, ada lemari untuk baju yang besar gitu ya. Ada kotak untuk perhiasan berharga, dan masing-masing punya ukuran dan fungsi berbeda. Nah, bayangkan kalau kalian memaksakan misalnya, kalian paksakan menyimpan baju di dalam lemari kulkas misalnya, kan tidak betul. Nah, atau kalian paksakan menyimpan ikan di dalam lemari baju, nah kan tidak betul. Makanya data itu perlu kita beda-bedakan supaya sesuai dengan tempat penyimpanannya. Nah, bahasa C saudara menyediakan beberapa tipe data dasar. Kalau kalian lihat diagram di gambar ini, pertama ada tipe data char, ini untuk menyimpan satu buah karakter dari A sampai Z gitu ya. Kemudian int ini untuk menyimpan bilangan bulat. Float ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan, dan double digunakan untuk menyimpan pecahan dengan koma yang banyak, koma di belakang angka yang banyak seperti itu. Nah, so mengapa tidak semua data disimpan di satu tipe yang sama? Nah, karena efisiensi saudara.
Kalau kita pakai tipe data besar untuk menyimpan data kecil, maka akan banyak memori yang terbuang. Tapi dan sebaliknya, kalau kita paksakan tipe data kecil untuk disimpan di tempat yang besar, maka data bisa hilang atau rusak. Sama halnya kalau kita memaksakan baju yang banyak kita simpan di lemari di koper yang kecil misalnya, maka bisa saja bajunya rusak atau kopernya yang rusak. Atau baju yang satu helai kita simpan di lemari 4 pintu, kan tidak efektif, sia-sia uang kita untuk membeli lemari 4 pintu tapi yang disimpan cuma satu helai baju. Mari kita mulai dengan tipe data paling kecil, yaitu char ya, atau karakter. Nah, tipe ini menyimpan satu karakter saja, bisa dalam bentuk huruf, angka, atau simbol, dan ukurannya hanya 1 byte dan sangat hemat memori. Ditulis dengan tanda petik tunggal seperti ini, misalnya A, 5, atau bintang. Nah, perhatikan angka 5 di sini. Ini artinya angka 5 disimpan sebagai char ya, karakter. Berbeda dengan angka ya. Nah, sehingga kalau angka 5 kita simpan dalam bentuk char, dia tidak akan bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Beda lagi kalau kita simpan dia menggunakan tipe data INT. Nah, yang menarik saudara, secara internal char ini sebenarnya adalah bilangan bulat kecil, yaitu kode ASCII, di mana A itu adalah kode ASCII-nya adalah 65, A kecil kode ASCII-nya 97, 0 itu kode ASCII-nya adalah 48. Dan ini penting saudara saat kita melakukan operasi pada karakter. Nah, coba Anda tebak apakah kode ASCII untuk spasi. Nah, kode ASCII untuk spasi adalah 32. Dan untuk kode ASCII untuk enter, adalah 10. Nah, ini akan berguna nanti saudara untuk kita memproses teks nantinya. Mari kita lihat contoh program di layar nih. Kita akan deklarasikan char huruf Z dan char angka 7, lalu kita tampilkan dengan berbagai format. Nah, untuk menjalankan program ini, saudara-saudari mahasiswa, mari kita buka halaman dari Smile kita. Di bagian bawah di sini ada tools untuk pembelajaran, ada bagian paling bawah versi online. Ini adalah halaman aplikasi untuk menjalankan yang kita gunakan untuk menjalankan program kita. Kalau kalian klik, di sini silakan akan muncul websitenya. Silakan dipilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman C. Klik yang C. Kemudian klik yang online compiler ya. Nah, perhatikan di sini. Maka akan muncullah halaman IDE atau Integrated Development Interface dari pemrograman kita. Nah, mari kita cobakan contoh program di layar tadi. Langsung saja kita salin. Nah, perhatikan di sini ada dua buah layar kiri dan layar kanan. Layar kiri ini adalah tempat kalian untuk mengetikkan program kalian. Bapak rapikan dulu. Nah, sebelah kiri ini adalah bagian tempat kita mengetikkan program kita. Kita akan mengetikkan program menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, di program ini kita akan melakukan mencetak isi dari variabel 2 ini dengan berbagai format. Nah, mari kita lihat apa hasil dari programnya. Tinggal kita klik run di sini. Nah, di sini terjadi error ya. Kenapa error? Karena copy paste tadi saudara ternyata menghasilkan adalah ini fungsi karakter yang tidak seharusnya digunakan. Mari kita perbaiki sedikit. Untuk ini kita harus menggunakan petik 1 seperti aturan yang ada di contoh ya. Kita akan petik 1. Ini juga petik 1. Ini perbaiki lagi. Nah, inilah saudara-saudari mahasiswa kalau misalnya
kalian cuma bisa copy paste saja. Akibatnya adalah programnya mungkin terjadi error kalau tidak mengerti cara menjalankan programnya. Nah, sudah bisa. Di sini ada muncul code execution successful, berarti codingannya sudah berjalan dengan baik. Nah, perhatikan di sini program ini kita akan menampilkan isi dari variabel huruf dan angka. Variabel huruf isinya adalah huruf Z dan variabel angka isinya adalah angka 7. Printf ini kita gunakan untuk menampilkan teks di bagian output ya. Nah, artinya kita memerintahkan komputer untuk menampilkan teks. Teksnya apa? Teksnya adalah petik 2 huruf titik 2. Nah, ini adalah lokasi dari tempat kita menaruh isi dari variabelnya. %C. %C ini artinya kita memperlakukan isi variabel itu sebagai sebuah karakter. Nah, /n ini artinya adalah huruf baris baru. Artinya ini setelah ini adalah baris baru untuk bagian berikutnya. Koma kita tutup dulu dengan petik 2. Kemudian kita akan ketikkan koma. Barulah kita panggil apa nama variabelnya yang ini. Kita tutup lagi kurungnya. Barulah di sini titik koma untuk mengakhiri dari baris eksekusinya. Nah, baris kedua kita lakukan hal yang sama, tapi sekarang kita akan kita akan mencetak isi dari variabel angka. Nah, seperti contoh yang di atas, kita gunakan perintah printf, kemudian petik 2, kita ketikkan angka sebagai karakter gitu ya. Ini artinya kita perintahkan si komputer untuk mencetakkan kalimat ini. Kemudian petik 2 titik 2 %C artinya kita akan menaruh isi dari variabelnya di sini dan perlakukan isi variabel itu sebagai sebuah karakter. Tambah \n artinya adalah diakhiri dengan baris baru. Petik tutup petik 2-nya, koma angka. Artinya kita memanggil variabel angka. Tutup kurung, koma. Titik koma artinya barisnya sudah berakhir ya. Nah, yang baris ke-11 ini kita melakukan hal yang sama, tapi sekarang kita memanggil memformatnya menggunakan %d. Nah, perhatikan di sini. %c ini kita perlakukan dia sebagai karakter. %d ini kita perlakukan dia sebagai sebuah angka. Nah, jadi beda nanti hasilnya. Kenapa beda? Bagaimana bedanya? Coba silakan dilihat di bagian sini. Nah, padahal kita sama-sama mau mencetak isi dari variabel angka nih. Angka 7 sama angka di sini kita perlakukan angka 7-nya sebagai karakter, di sini kita perlakukan angkanya sebagai bilangan desimal. Nah, ada yang bingung kenapa 7 ini bisa jadi 55 ketika kita perlakukan dia sebagai sebuah bilangan desimal. Nah, karena saudara-saudari mahasiswa, di memori komputer 7 ini disimpan sebagai bilangan biner. Nah, bilangan biner bilangan biner 0 0 1 1 0 1 1 1 yang kalau diartikan sebagai angka desimal adalah, kalau kita konversikan dia menjadi bilangan desimal adalah 55. Nah, masih ingat materi minggu lalu, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, itu penting. Kenapa? Karena saudara-saudari mahasiswa, komputer itu tidak tahu itu huruf atau angka. Kita yang menentukan saat menampilkannya. Nah, kita ingin menampilkan bilangan biner ini sebagai huruf atau sebagai angka. Kalau kita gunakan %c, maka kita akan tampilkan dia sebagai huruf 7 gitu ya. Tapi kalau kita gunakan %d, maka kita akan berlakukan dia sebagai bilangan desimal, makanya ditampilkan adalah angka 55. Seperti itu. Ini contoh untuk bagaimana sebuah
variabel char ya, atau karakter. Selanjutnya tipe data kedua, tipe data yang paling sering akan kita gunakan nih, yaitu int atau integer. Nah, untuk ini adalah variabel tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan bilangan bulat, bilangan positif, negatif, atau juga angka 0. Nah, int ini saudara memiliki tiga variasi. Pertama adalah short, kemudian int sama long, dan bisa juga dia dianggap sebagai signet bertanda atau unsignet tidak bertanda. Nah, signet biasanya digunakan untuk menyimpan bilangan negatif dan positif, sementara kalau unsignet ini kita gunakan untuk menyimpan hanya bilangan positif tapi jumlahnya angkanya lebih besar gitu ya. Nah, misalnya 1, 2, 0, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lebih besar bilangannya. So, lihat tabel di layar ini. Bagian atas itu adalah char yang kita gunakan tadi ya. Char ini ukurannya adalah 1 byte sehingga kita bisa menyimpan dari desimal minus 128 sampai 127. int kemudian ada short ini berukuran sekitar 2 byte. Kita bisa menyimpan dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, untuk unsignet short itu tetap berukuran 2 byte, tapi dia bisa menyimpan bilangan desimal dari 0 sampai 65.535. Nah, kenapa berbeda nih antara short yang signet sama short yang unsignet? Nah, karena bit pertama dari di signet itu digunakan untuk tanda plus sama minus ya, plus sama minusnya. Nah, sedangkan di bit unsignet ini kedua bitnya digunakan untuk menyimpan angka keduanya. Nah, makanya jangkauan positifnya lebih besar walaupun dia tidak bisa menyimpan bilangan negatif. Nah, ini cuma bisa menyimpan bilangan positif. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, kapan kita pakai unsignet ini? Nah, ini kita pakai untuk bilangan yang tidak mungkin negatif. Apa contohnya? Contohnya jumlah mahasiswa. Kita menyimpan NIM, nomor induk mahasiswa misalnya. Kita menyimpan NIK atau nomor induk kependudukan. Itu tidak mungkin negatif kan? Nah, atau kita menyimpan stok barang. Stok barang tidak mungkin negatif, kecuali kita menyimpan stok itu dalam bentuk hutang gitu. Atau juga umur juga tidak mungkin negatif, maka kita bisa menggunakan unsignet short atau unsignet int yang bisa menyimpan angka dari 0 sampai dengan 4 miliar malah. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan di layar ini kita akan melihat contoh program yang menggunakan int. Nah, di sini kita mulai dengan include limit .h. Ini adalah library yang berisi konstanta tentang batasan tipe data int max dan juga unsignet int max dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau menggunakan int yang tidak standar gitu, yang tidak baku, yang ekstra seperti yang di sebelumnya, maka kita harus tambahkan bagian ini di paling atas. Nah, mari kita coba salin, kita lihat apa hasil dari program ini. Kita salin dia ke IDE kita. Ini program yang tadi, silakan dia. Nah, untuk menyimpan program ini, saudara, silakan disimpan dalam bentuk teks ya. Nah, sayangnya di sini tidak bisa kita simpan, sehingga kita harus menyimpannya dalam bentuk teks di Word atau di Notepad. Nah, kita rapikan sedikit untuk programnya dari yang di copy paste dari PowerPoint-nya ya.
Ada yang kurang dari programnya ini. Nah, sudah. Program ini saudara, kita akan coba deklarasikan sebuah variabel umur yang berisi 20. Kemudian kita deklarasikan variabel baru dengan nama jumlah. Tipe datanya adalah int dan unsigned, artinya cuma bisa menyimpan bilangan positif dengan isinya adalah angka 40.000. Lalu kita perintahkan komputer untuk memprint apa isi dari variabel umur dengan menggunakan format D. Nah, perhatikan di sini D ini untuk int yang signed. Sementara kalau yang unsigned terus kita gunakan format %u. Nah, jangan sampai salah. Kalau kita tampilkan unsigned int dengan menggunakan %d, maka hasilnya bisa aneh bahkan negatif, padahal kita definisikan dia positif. Mari kita coba printkan apa hasil dari program, jalankan apa hasil dari program ini. Nah, bisa dilihat ya, umur isinya adalah 20 dan jumlah isinya adalah 4000. Coba kalau kita modifikasi menjadi %d di sini. Nah, kelihatan di sini ternyata masih aman, tidak masalah ya. Coba kita ubah dia menjadi angka lebih besar misalnya. Masih aman. Nah, sekarang sudah error. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini unsigned conversion from long int to unsigned int change value to 1. Nah, berarti data yang kita taruh di sini melebihi dari kemampuan si unsigned int untuk menyimpan data. Maka kita kembalikan dia ke bentuk aslinya, kita gunakan %u, maka akan muncullah hasil yang benar. Sekarang mari kita lihat saudara berapa maksimal dari int ini dan juga int yang dia unsigned. Kita coba tambahkan barisnya di bawah. Kita akan tampilkan int max sama uint max. Nah, ini menunjukkan batas maksimum tipe data yang ada di sistem kita, sistem di compiler ini. Kebetulan ini compilernya online, berarti ini menunjukkan maksimal tipe data yang ada di server punya si programis ini. Nah, seperti itu. Kenapa ini penting saudara? Karena kita perlu tahu batasan ini, karena kalau kita menghitung melebihi batas maka akan terjadi yang namanya overflow, atau angka besar tiba-tiba jadi negatif atau bahkan jadi kecil. Nah, ini akan menjadi bug yang sulit untuk ditemukan nanti. Biasanya perhitungan kita akan jadi ngaco nanti kalau tidak kita perhatikan berapa maksimal dari variabel yang kita gunakan. Nah, contohnya di sistem yang 16 bit, int maksimalnya adalah berapa? Mari kita jalankan. Nah, di sini berarti ke komputer kita ini menggunakan sistem yang 64 bit nih. Maka int maksimalnya adalah sekitar 2 miliar ya. Ya, 2 miliar. Nah, kalau kita hitung hasilnya, ya sementara yang unsigned-nya bisa menyimpan sejumlah berapa? 1000, juta, miliar, 4 miliar. Nah, karena bit tanda ini bisa berubah saudara, bayangkan kalau ini datanya adalah data uang, apalagi datanya adalah data dalam bentuk bilangan pasien ya. Kalau misalnya kita menggunakan data yang berlebihi kapasitasnya, maka akibatnya adalah data yang seharusnya bisa muncul malah bisa menjadi bilangan negatif nanti. Nah, itu efek kenapa sebuah data itu harus kita gunakan format yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini contohnya. Nah,
ini adalah unsigned int. Seharusnya kita menggunakan kode %u, tapi kita paksakan menggunakan format %d. Hasilnya adalah -1. Nah, contohnya ini juga kalau kita paksakan dia menggunakan format %u, tidak ada pengaruhnya ya kalau untuk unsigned, untuk signed, tapi kalau di unsigned sangat besar pengaruhnya malah. Mari kita kembalikan ke aturan yang benar. Nah, ini sudah aturannya benar. Maka saudara-saudari mahasiswa, pastikan gunakan %d untuk int biasa dan %u untuk unsigned int. Dan pastikan kita menambahkan header limits.h di atas, di bagian sini ya. Nah, include limit.h. Jika perlu, mengecek batasan dari variabel kita. Tips praktisnya, kalau tidak yakin data Anda seberapa besar, gunakan long untuk lebih aman. Atau cek menggunakan perintah size of int. Perintahnya seperti ini. Size of int. Nah ya, perintahnya seperti ini. Nah, di sistem Anda, meskipun boros sedikit memori, tapi lebih aman daripada overflow memori ya. Nah, kalau kalian pengen aman, silahkan gunakan yang long ini. Tapi kekurangannya memang lebih boros memori dan itunya komputernya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke tipe data berikutnya adalah tipe data float dan double. Nah, ini kita masuk ke bilangan pecahan nih. Jadi pecahan dari pecahan desimal. Float dan double. Float adalah presisi tunggal, artinya dia bisa menyimpan sejumlah 4 byte, sehingga ketelitiannya adalah sebesar 6 digit di belakang koma. Sementara double, dia memiliki ukuran 8 byte dan memiliki presisi 15 digit di belakang koma. Nah, mengapa namanya float? Ini berasal dari kata floating point atau titik mengembang, di mana merepresentasikan angka desimal di komputer yang bisa menangani nilai sangat besar atau sangat kecil dengan presisi yang sama. Nah, perhatikan blok di merah di layar ini. Operasi pembagian dengan integer bisa menghasilkan bilangan pecahan, tapi hanya jika satu operan ditulis sebagai pecahan. Contohnya, 8 dibagi 3 akan menghasilkan 2,66 ya. 2,66. Tapi 8 dibagi 3 akan menghasilkan 2. Kenapa? Karena kalau kita gunakan integer, maka integer akan membuang sisanya, dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, ini kesalahan umum pemula nih. Biasanya mereka mengharapkan hasilnya pecahan, tapi karena kedua operannya integer, hasilnya juga integer. Jadi selalu pastikan setidaknya satu operan itu bertipe float atau double jika ingin hasilnya adalah pecahan. Nah, kita akan coba melihat contoh program untuk mencoba operasi dari float dan double nih, saudara-saudari mahasiswa. Kita salin dulu programnya. Kita jalankan di IDE online kita. Kita hapus dulu program sebelumnya. Kita rapikan sedikit. Oke, program ini kita memiliki dua buah variabel. Variabel pertama adalah variabel IP dengan menggunakan tipe data float. Variabel kedua adalah variabel P dengan menggunakan tipe data double. Nah, mari kita coba jalankan programnya apa hasilnya. Di sini kita akan pertama memprintkan apa isi dari variabel IP dan juga
kita akan memprintkan apa isi dari variabel P. Nah, keduanya menggunakan tipe data yang berbeda dengan menggunakan ini ya, persen, koma 2 dan persen, koma 11. Ini artinya persen, koma 2 ini kita membatasi untuk dua angka di belakang koma, dan F ini artinya kita menampilkan untuk tipe data float. Ini kita menampilkan float dengan sejumlah 15 angka di belakang koma. Nah, ini hasilnya. Untuk bilangan IP itu 3,7, IP 3,7, dan P bisa kita presisikan sampai dengan bilangan 15 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini kita akan mencoba melakukan pembagian. Pertama kita memiliki dua buah variabel ya, variabel A dan B, keduanya menggunakan tipe data yang sama, tipe data int. Nah, kita coba bagi A dan B, kita bagi, hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena ingat tadi kalau variabel yang kita bagi itu bilangan int, dia akan melakukan pembulatan ke bawah, artinya tidak akan presisi hasilnya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita ingin mendapatkan hasil yang presisi dengan menggunakan angka belakang koma, maka pastikan menggunakan variabel tipe data yang bisa menyimpan bilangan bilangan yang istilahnya floating point. Nah, contohnya seperti ini. 8,0 ini berarti bilangan dengan angkanya memiliki pecahannya di belakang koma. 3 juga kalau kita bagikan maka hasilnya adalah benar. 8 bagi 3 adalah 2,6. Dengan dibulatkan di sini di 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Nah, tips untuk uang dan keuangan ya saudara-saudari mahasiswa, terutama saudara yang nanti kalau bikin program yang membahas masalah uang-uang nih. Nah, nanti ada tugas, nanti silahkan perhatikan juga. Hati-hati menggunakan float sama double karena presisi terbatas. 0,1 tambah 0,2 tidak persis 0,3 untuk aplikasi finansial kritis. Nah, mari kita coba apakah benar. Kita ganti di sini. 0,1 ditambah 0,2. Pertama kita akan printkan dalam bentuk float, kedua kita printkan dalam bentuk double. Nah, hasil benar. Kita coba printkan isinya di sini. Kita ganti teksnya. Coba run. Nah, kelihatan di sini ternyata malah presisi ya. Nah, tapi mungkin di sini tidak kelihatan ya. Tapi kalau ingin lebih tepat, maka untuk tipe data uang sama keuangan, gunakan tipe data khusus untuk integer dengan satuan terkecil. Misalnya rupiah dihitung dalam sen. Artinya tidak boleh kita hitung rupiah dalam hitungan ribu ya, tapi harus dihitung dalam sampai presisi terkecil, sampai angka 1 rupiahnya. Seperti itu. Oke, mari kita rangkum sedikit. Nah, untuk char itu digunakan untuk karakter dan huruf. Contohnya adalah A dan 9. Untuk int kita digunakan untuk bilangan bulat. Contohnya adalah 25, minus 100, dan 0. Untuk float digunakan untuk bilangan pecahan nih. Contohnya 3,4 atau 0, minus 0,5. Nah, double digunakan untuk bilangan pecahan berpresisi tinggi. Contohnya ini. Nah, pilihlah tipe data yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Jangan pakai double untuk data yang cukup float, jangan pakai int untuk data yang seharusnya char. Efisiensi memori itu sangat penting, terutama di sistem embedded atau sistem yang aplikasi dengan ukuran besar. Nah, latihan cepat coba data apa yang cocok, kira-kira tipe data apa yang cocok untuk umur mahasiswa. Nah, kita bisa gunakan int atau unsigned char ya. Unsigned char bisa kita gunakan.
Untuk berat badan dalam hitungan kilo, biasanya kita gunakan dua desimal, yaitu yang cocok adalah tipe data float. Nah, untuk mata uang dengan presisi tinggi kita gunakan double atau long dengan satuan terkecil. Nah, jadi untuk mata uang sebaiknya gunakan yang double. Kita sudah tahu ya tipe data. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan data tersebut? Untuk menggunakannya kita bisa melalui identifier. Adalah nama yang kita berikan untuk sebuah variabel, konstanta atau fungsi. Nah, jadi identifier itu tidak hanya variabel ya, tapi dia bisa sebuah konstanta atau fungsi. Nah, ada aturan untuk penamaan di C, penamaan identifier di C. Pertama, untuk sebuah identifier itu terdiri atas huruf, angka, atau underscore. Tidak boleh selain yang tiga ini. Karakter pertama, dia harus huruf atau underscore, tidak boleh angka, dan tidak boleh menggunakan keyword yang ada di tipe data. Contohnya int, if, atau return. Tidak boleh menggunakan keyword-keyword yang ada di sebagai perintah dari C. Nah, terakhir dia bersifat case sensitif. Contohnya umur itu akan dianggap identifier yang berbeda dengan umur. Variabel umur akan dianggap berbeda dengan variabel umur dengan huruf U besar. Nah, jadi jangan salah ya. Contoh lain misalnya nilai. Nah, nilai underscore mahasiswa misalnya. Kita bikin sebuah variabel untuk menyimpan nilai mahasiswa misalnya kan. Nilai misalnya kita tambahkan sebuah variabel ini nilai underscore mahasiswa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk nama variabel, atau bisa langsung saja underscore total underscore nilai, itu boleh juga. Nah, yang salah contohnya adalah satu nilai, itu tidak boleh kita gunakan sebagai nama identifier. Kenapa? Karena dimulai dari angka. Nah, contoh lain yang salah juga misalnya kita gunakan nilai spasi siswa. Nah, ingat untuk penamaan identifier, nama variabel, nama konstanta atau nama fungsi harus menggunakan huruf, angka, sama underscore saja. Artinya spasi tidak boleh digunakan. Maka yang benar adalah menggunakan underscore seperti ini. Nah, seperti itu. Identifier ada dua jenis, saudara. Pertama, yang nilainya tetap, yaitu kita sebut sebagai konstanta. Yang kedua, yang bisa berubah isinya, yaitu kita sebut sebagai variabel. Pertama, mari kita bahas konstanta dulu. Nah, ada dua cara mendefinisikan konstanta di C ya. Pertama, menggunakan define. Ditulis sebelum main biasanya, dan tanpa tipe data. Tanpa titik koma, contohnya seperti ini, define P 3,14, define nama Budi. Cara kedua menggunakan perintah const, ditulis dalam fungsi dan tipe data dengan menggunakan tipe data. Contohnya seperti ini, const tipe datanya float, itu nama konstantanya adalah P, isinya adalah 3,14 yaitu P ya. Kemudian const nama tipe datanya adalah karakter, tipe data namanya adalah nama konstantanya adalah nama, dan isinya adalah Budi. Nah, bedanya saudara, define di sini dia tipenya adalah preprocessor directive, artinya bisa diganti sebelum kompilasi. Sementara kalau konstanta yang ada di sini dalam fungsi menggunakan perintah const, itu sifatnya adalah read only. Dia ada di memori dan bisa diakses kapan saja alamatnya. Nah, konversi konstanta biasanya ditulis dengan huruf besar. Seperti kalian lihat sini ya, P ini huruf besar semua,
dan nama juga huruf besar semua. Kapan kita pakai konstanta? Untuk nilai yang tidak berubah biasanya sepanjang program, contohnya seperti P atau maksimum skor misalnya, atau nama perusahaan atau tarif pajak, itu bisa kita gunakan konstanta karena ini untuk memudahkan kita juga saudara. Artinya itu adalah sebuah variabel, sebuah konstanta yang tidak bisa kita ubah isinya. Sekarang mari kita bahas variabel identifier yang nilainya bisa berubah selama program berjalan. Nah, setiap variabel ini saudara harus dideklarasikan dengan tipe data tertentu. Deklarasinya contohnya seperti ini, tipe data sama nama variabelnya. Nah, contohnya seperti ini, int adalah tipe datanya, ini nama variabelnya. Kita melakukan deklarasi dulu. Ini untuk mengisi datanya, maka kita panggil nama variabelnya, kemudian kita gunakan perintah sama dengan ini dan isi dari variabelnya. Nah, lebih lengkap seperti ini. int, ini tipe datanya, ini nama variabelnya. Kemudian kita mengisikan 175. Nah, ingat saudara, selalu inisiasikan variabel sebelum digunakan. Artinya sebuah variabel itu sebaiknya selalu ada isinya. Kenapa begitu? Di bahasa pemrograman C, variabel yang tidak ada diinisiasikan itu akan berisi nilai sampah atau nilai gearback value, dan biasanya adalah sisa-sisa perhitungan dari memori sebelumnya, yang biasanya itu bisa menyebabkan terjadinya error atau penghasil perhitungan yang aneh atau ngebug lah istilahnya. Nah, mari kita lihat contoh lengkapnya saudara. Di sini ada program, mari kita salin ke IDE kita. Nah, di sini kita mendefinisikan P sebagai konstanta dengan menggunakan define. Dan nilai max kita definisikan konstantanya dengan menggunakan const, dan nilai ini kita deklarasikan dia sebagai variabel. Isinya adalah 85. Lalu kita juga membuat sebuah variabel dengan nama luas dan tipe datanya adalah float. Mari kita jalankan apa isinya programnya. Nah, perhatikan di sini bahwa variabel itu bisa kita ubah isinya. Lihat di sini ya saudara, nilai sama dengan nilai tambah 5. Artinya nilai yang awalnya 85 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 90. Nah, di sini kita akan memanggil P yang nilai tidak bisa diubah, lalu kita tulis P dikali 7 hasilnya adalah 1536. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ubah isi dari P misalnya? Coba, misalnya kita tulis P sama dengan 3141 misalnya. Apa yang terjadi? Nah, maka program akan menampilkan error. Kenapa? Karena sebuah konstanta itu tidak bisa kita ubah isinya, saudara. Nah, apa keuntungannya dari konstanta ini? Kalau suatu saat kita perlu mengganti presisi dari P, nah cukup kita ubah saja di atasnya. Misalnya kita punya banyak perhitungan luas misalnya. Nah, misalnya ini satu menggunakan konstanta itu, coba kita bikin satu lagi misalnya luas 2 misalnya. Luas 2. Ini kita kalikan dia 14. Ini 14. Ini adalah luas 2. Ini juga kita printkan juga untuk variabel yang berikutnya luas 2. Nah, ini dia hasilnya. Misalnya suatu saat kita ingin mengganti ini presisi dari si P ini, maka tinggal kita ganti di atas saja, tidak perlu kita ganti yang di bawah-bawahnya semua. Tinggal jalankan, maka dia akan ikut berubah hasilnya. Nah, itulah keuntungan dari kenapa kita perlu menggunakan konstanta, yaitu kemudian untuk sisi maintenance dari programnya. So, selanjutnya kita bahas apa itu operator. Kita sudah punya data,
kita sudah punya tempat menyimpan datanya. Sekarang bagaimana cara kita memanipulasi data? Nah, kita bisa menggunakan operator. Operator itu adalah sebuah simbol untuk melakukan operasi pada data, atau kita sebut datanya sebagai operan. Nah, berdasarkan jumlah operan, ada tiga tipe operator, yaitu operator unary yang menggunakan satu buah operan, contohnya minus A atau tambah-tambah A, yaitu menambahkan A dengan angka 1 ya. Kemudian operator yang tipenya adalah binary, yang kita menggunakan dua buah operan seperti A ditambah B, artinya kita menggunakan dua buah variabel gitu, atau variabel atau konstanta. Atau yang ketiga, kita menggunakan tiga buah operan yang kita sebut sebagai ternary. Nah, biasanya kita menggunakan tanda tanya dan titik 2. Nah, operator yang paling sering kita gunakan adalah operator aritmatika, yaitu tambah, kurang, bintang untuk perkalian, dan slash untuk pembagian. Nah, untuk sisa bagi atau modulus kita menggunakan persen. Nah, 4 operator ini tentu sudah familiar saudara-saudari semua ya. Perhatikan di sini contohnya, kita punya dua buah variabel A isinya 10, variabel B isinya 3. 10 tambah 3 hasilnya 13, 10 dikurang 3 hasilnya 7, 10 kali 3 hasilnya 30 ya hasilnya. Dan ini 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Tidak 3,33 karena di sini kita menggunakan integer. Ingat, integer pembulatannya selalu ke bawah. Dan satu lagi operator yang spesial ini adalah operator sisa bagi atau modulus. Contohnya di sini A 10, sisa baginya B berapa? Adalah 1. Artinya kita mencari sisa pembagian dari si kedua operan ini. Nah, operator berikutnya adalah namanya operator increment atau decrement. Ini adalah operator khusus yang ada di C, sangat berguna, di mana plus itu adalah menambahkan dengan 1, sementara minus mengurangi dengan 1. Nah, perhatikan posisi dari operatornya. Kalau di depan dari operan berarti dia tambahkan dulu baru digunakan nilainya. Kalau di belakang berarti gunakan nilai dulu baru ditambah. Sementara kalau di minus juga seperti itu, kurangi dulu baru digunakan, dan kalau minusnya di belakang gunakan dulu baru dikurangi. Nah, contoh programnya, mari kita salinkan ke IDE kita. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba untuk keempat variasi increment sama decrement dengan X itu nilai awalnya adalah 5 dan Y ini adalah untuk menyimpan hasilnya. Nah, mari kita jalankan programnya. Nah, untuk tambah-tambah X itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, perhatikan di sini. Ini X ini adalah sebelumnya, Y setelahnya. Nah, di sini karena kita menggunakan tambah-tambahnya di depan, maka ketika sebelum dia akan langsung berubah menjadi 6. Sementara kalau kita gunakan tambah-tambahnya di belakang, maka nilai awalnya adalah 6 karena pertambahan sebelumnya ya, maka dia akan kembali menjadi 5. Nah, tipsnya saudara, kalau ingin menambahkan 1, tidak perlu nilai kembalian. Pakai X tambah-tambah atau tambah-tambah X bebas. Tapi kalau nilai kembalian digunakan dalam ekspresi, pahami perbedaannya. Selanjutnya adalah operator perbandingan atau relasional nih. Nah, operator perbandingan untuk kita gunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nah, untuk khusus operator ini hasilnya cuma 2, yaitu 0 atau 1, atau true dan false. Nah, seringkali ini kita gunakan untuk operasi pencabangan atau if. Nah, perhatikan di sini tanda 2 sama dengan adalah perbandingan, di mana kita membandingkan dua buah operan nih. Kalau dia sama, maka hasilnya adalah 1. Kalau dia tidak sama, maka hasilnya adalah 0. Nah,
Selanjutnya adalah operator logika ya. Operator ini kita gunakan untuk menggabungkan kondisi boolean. Nah, contohnya adalah AND, kita gunakan operator dan huruf menggunakan ini ya, operatornya dan sama dan. Kemudian ada OR, kita gunakan ini, dan juga not kita gunakan ini tanda seru. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk melakukan operasi menggabungkan kondisi boolean. Contoh di layar misalnya, kita punya dua buah variabel nih, variabel A sama variabel B. Nah, keduanya sama-sama menggunakan tipe data int. Kita akan mengoperasikan dia. Pertama, A di AND-kan dengan B, maka hasilnya adalah 0. Kemudian A di OR-kan dengan B, hasilnya adalah 1. Dan A di NOT-kan berarti not 1 sama dengan 0. Nah, operator logika ini penting saudara untuk kondisi kompleks. Biasanya contohnya kita untuk operasi if. Nah, misalnya contohnya seperti ini teksnya. Nah, if jika nilai itu besar dari sebuah variabel nilai, itu isinya adalah besar dari 60 dan absensi itu besar dari atau sama dengan 75, maka nilainya adalah benar. Nah, ini kita gunakan untuk perbandingan nih. Jadi kita menggabungkan dua kondisi boolean. Nah, ingat sebelumnya ya, operator perbandingan dia akan menghasilkan dua buah hasil, yaitu true atau false. Nah, untuk membandingkan true atau false-nya, biasanya kita gunakan operator logika, menggunakan AND, OR, dan NOT. Nah, untuk ini ketika N itu kedua kondisi harus dipenuhi baru dia menghasilkan nilai true. Tapi kalau menggunakan OR, jika salah satunya bernilai true, maka dia akan dianggap lulus ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan N ini, maka keduanya harus lulus dulu, harus bernilai true dulu, baru bisa dianggap dia lulus mata kuliah ini. Misalnya seperti itu. Berikutnya ada operator assignment atau operator penugasan. Nah, ini adalah operator yang sudah kita kenal ya, untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Tapi ada operator assignment gabungan yang mempersingkat penulisan. Nah, contohnya seperti ini. Tambah sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, atau sisa bagi sama dengan. Jadi semua polanya sama, operasinya, kemudian assign-nya ke variabel kiri. Nah, keuntungannya apa? Dia lebih ringkas. Contoh seperti ini. A tambah sama dengan B, artinya adalah A sama dengan A ditambah B, artinya diri ini ditambahkan dengan yang baru. Ini gunanya adalah untuk meringkas ini ya, meringkas penulisan dan juga mengurangi typo. A minus B sama dengan A sama dengan A dikurang B itu. Nah, mari kita lihat contoh operator assignment ini. Nah, kalau kalian lihat di layar contoh ini ya, di sini ada A sama dengan tambah sama dengan 5, artinya kita menambahkan A dengan angka 5, hasilnya adalah 15. Nah, contoh lain ini A bagi sama dengan 4, artinya adalah isi dari A sebelumnya yaitu 24, sekarang kita bagi dengan 4, maka 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, tipsnya adalah operator ini tidak hanya untuk variabel sederhana, tapi juga sering kita gunakan untuk elemen array, pointer, atau struct. Nah, ini akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya, sangat berguna dalam kode yang sifatnya kompleks. Selanjutnya ada operator ternary. Nah, ini mungkin jarang kita gunakan nih, karena satu-satunya operator dengan 3 operan dia. Formatnya seperti ini, kondisi, kemudian nilainya jika true, dan nilainya jika false. Nah, contohnya di layar, kita punya dua buah variabel nih. Kita akan mencari apakah A ini
itu besar dari B. Nah, kita akan mencari bilangan yang lebih besar di antara keduanya. Nah, kita akan bandingkan menggunakan operator perbandingan di sini. Nah, jika A itu besar dari B, maka yang akan isi dari max ini adalah A, tapi jika tidak, maka isi dari max adalah B. Nah, ini contoh ini biasanya operator ini kita gunakan untuk mempersingkat if else sederhana. Tapi jangan dipakai untuk kondisi kompleks ya saudara, karena readability-nya sulit. Seringkali kode sulit dibaca juga. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat apa tugas minggu ini. Nah, tugas pertama itu adalah program data diri mahasiswa tanpa input dan langsung menampilkan data. Kalau kalian lihat solusi di layar ini, kita bisa gunakan char ya, char dengan menggunakan pagar seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menyimpan sebuah string atau sebuah kata dalam bentuk beberapa karakter. Nah, termasuk juga seperti tempat tanggal lahir, NIM, dan juga prodi, departemen, sama universitas. Nah, lanjut. Ini juga data dirinya. Nah, barulah kita printkan apa isi data dirinya. Perhatikan bagaimana data ditampilkan secara sistematis, nama, tempat tanggal lahir, NIM, kemudian prodinya apa, departemennya apa, universitasnya. Ini gunanya untuk melatih kemampuan kita melakukan formatting dari output. Anda bisa coba kustomisasi, silakan Anda ubah sesuai dengan data pribadi Anda, tambahkan alamat, email Anda, nomor telepon selama kita menggunakan tipe data yang tepat. Untuk hasilnya silakan saudara coba sendiri di IDE online kita. Nah, tugas 2 itu adalah menentukan stok gudang. Nah, soalnya adalah hitung sisa stok dan tampilkan laporan. Datanya adalah data kursi kerja ekonomis, yaitu stoknya 50, terjual 49, meja tulis minimalis stoknya 20, terjual 18, rak buku besi stoknya 10, terjual 2. Nah, rumusnya sederhana, sisa sama dengan stok awal dikurangi terjual. Tapi yang diuji adalah kemampuan Anda menggunakan variabel yang tepat di sini, menghitung dengan benar dan menampilkan data format laporan dengan rapi. Nah, ini contoh programnya. Pertama, kita bikin dulu namanya. Nah, di sini ada nama kursi kerja ergonomis. Contohnya INT stoknya untuk kursi kerja ergonomis adalah 50, terjualnya 46, maka sisanya adalah stok 1 dikurangi terjual. Maka kita tampilkan nanti laporan stoknya. Nama barangnya pertama kita panggil nama barangnya, panggil variabel nama barangnya, dan kita printkan isi stoknya, stok yang ada berapa, yang terjual berapa, sisa berapa. Perhatikan posisi dari pemanggilan variabelnya juga di sini. Nah, ini program lengkapnya. Di sini untuk yang kursi kerja ekonomis, ini untuk meja tulis minimalis, untuk rak buku besi. Nah, terakhir baru kita tampilkan semuanya hasilnya. Seperti itu. Kemudian untuk tugas 3, soalnya adalah kita perlu menghitung program gaji karyawan part-time, di mana namanya contohnya Budi Santoso. Tarifnya adalah 25.000 per jam, dengan jam kerjanya 6 jam, dan bonusnya adalah 60.000. Rumusnya adalah total sama dengan tarif dikali jam ditambah bonus. Nah, tugas ini saudara melatih penggunaan variabel untuk INT dan uang nih. Perhatikan aritmatika dan formatting output untuk menampilkan rupiah. Nah, ini solusinya. Silakan diperhatikan dengan baik. Pertama, kita bikin dulu tempat untuk menampung variabel nama si Budi Santoso, kemudian tambah variabel untuk mengisi tarifnya, variabel untuk mengisi jamnya, variabel untuk mengisi bonusnya. Barulah kita buat variabel untuk menyimpan total gaji si Budi Santoso ini, yaitu rumusnya tarif dikali jam ditambah bonus. Nah, berikutnya baru kita print hasilnya, rincian gajinya seperti ini.
pastikan menggunakan tipe format yang benar ya. Untuk string menggunakan %s, data yang desimal menggunakan %d, dan juga agar dia sesuai dan tipe datanya, pastikan formatnya sesuai dengan tipe datanya. Nah, kesimpulannya mari kita rangkum perbelajaran hari ini. Pertama, tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan. Contohnya adalah char, int, float, sama double. Identifier adalah nama untuk variabel atau konstanta atau fungsi. Operator digunakan untuk manipulasi data, aritmatika, perbandingan, logika, assignment, dan lain-lain. Dan program sederhana dapat dibuat menggunakan penggabungan tipe data, variabel, dan operator. Tugas minggu ini silakan kalian kerjakan, gunanya untuk melatih kemampuan konsep dasar tersebut. Ini referensi. Terima kasih. Pak tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.